Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, hari Kamis 22 Oktober 2020, yang adalah pekan biasa yang ke-29. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Yesus dalam Injil hari ini cukup keras dan tegas serta membingungkan juga. Yesus mengatakan, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala." Atau di dalam bagian lain dengan gaya retoris ia bertanya, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Apa maksud Yesus dengan perkataan-perkataannya itu? Api adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Api adalah simbol kekuatan yang revolusioner. Barang apa atau siapa saja yang dibakar atau terbakar dengan api tidak akan menjadi seperti semula lagi. Semuanya berubah, baik bentuk maupun isinya. Saudara terkasih, demikianlah halnya dengan pewartaan Yesus. Kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus Kristus bukanlah ide-ide abstrak yang harus dipelajari supaya menjadi ahli tentang Yesus Kristus, melainkan harus menjadi satu kekuatan yang mestinya sanggup mengubah kehidupan seseorang. Di dalam sabdanya itu terkandung suatu kekuatan yang bersifat revolusioner. "Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi pertentangan." Sabda Yesus harus bisa mengubah kemapanan hidup kita. Yesus datang bukan supaya kita tinggal aman-aman saja, melainkan supaya kita merasa terganggu dan terdorong untuk mengubah hidup kita. Sabda Yesus harus bisa menciptakan transformasi dalam diri seseorang. Saudara yang terkasih, semuanya itu bisa kita laksanakan, diatasi ketika hati dan pikiran hanya tertuju pada Kristus. Dalam kehidupan ini hanya orang-orang yang berani bersikap tegaslah yang akan bergerak menuju pusat, yaitu Yesus Kristus. Sementara orang-orang yang ragu-ragu akan jatuh, tertinggal dan tinggalkan. Dibutuhkan semangat seorang martir yang pantang mundur dan tidak pernah menyerah. Jika api Kristus telah menyala, maka ia akan membakar hati untuk terus memeluk salib dan berjalan bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.